adalah bagaimana meningkatkan kualitas jasa konveksi yang ada menjadi desainer handal. Karena terus terang dari Perindak, kerjasama dengan Perindak, kami ada pertemuan pelatihan di hotel, kemudian bertemu dengan desainer-desainer, bagaimana cara mendesainer baju, bagaimana menjahit baju yang bahan bakunya murah tetapi hasilnya kelihatan kualitasnya bagus. Itu semua kami dapatkan di sana. Kemudian kami juga sangat berharap dengan dengan adanya kain tenun motif layang-layang ini, pasarannya bisa lebih meluas lagi. Ya, bahkan mungkin harapan kami bisa menembus dunia seperti itu. Bagaimana juga layang-layangnya yang terbang di udara itu sudah menembus dunia, maka tenunannya juga insya Allah harapan kami adalah juga bisa menembus dunia seperti itu. Kemudian harapan kami juga kepada masyarakat yang para penenun ini bisa memberikan penghasilan kurang lebih 3 juta per bulan, dan ya ke atasnya insya Allah lebih besar lagi. Terus yang kemudian Bu Ros, tentu kan dari lembaga Saradiva ini kan lembaga kursus, lembaga keterampilan yang tentu orientasinya kan panjang. Maksudnya kan tentu Ibu pasti punya bayangan soal pengembangan. Mungkin bisa dikasih gambaran ke kita soal bayangan pengembangan lembaga ini. Mungkin tentu kan pengembangannya akan bersentuhan dengan sektor UMKM kita. Bisa dikasih gambaran ke kita, Bu, biar menjadi inspirasi dan ini ke kita juga. Ya, terima kasih Bang J. Bahwasanya untuk keterampilan tata busana ini dalam hal kursus menjahit ini memang setelah saya melihat bahwa rata-rata jasa konveksi yang ada di Kota Raha ataupun Kabupaten Muna itu adalah jebolan dari lembaga kursus kami. Di sini saya melihat bahwa persaingan semakin pesat. Tentunya dalam hal ini dengan kata lain saya menciptakan saingan diri saya sendiri. Sehingga dengan kemajuan teknologi ini saya melihat dari kurikulum pembelajaran kami itu kita tidak hanya terfokus mengajarkan untuk bagaimana cara mendesain sebuah baju, tetapi juga kami ajarkan bagaimana pemanfaatan limbah-limbah utamanya kain tenun, karena tadi ada owner kain tenun ini 5 cm pun ini kami simpan Bang Jai. Kemudian hanya sayang di sini kami tidak bawa hasil kipas seperti yang dikembangkan juga Ibu Yanti, mantan Ibu Bupati Kabupaten Muna. Itu kain sisa-sisa perca-perca kain tenun itu diambil kemudian dibuat kipas. Kemudian ini salah satunya, kemudian masker, masih banyak lagi. Itu semuanya kami ramu dalam kurikulum pembelajaran agar peserta didik ini bisa mengetahui bagaimana sebenarnya pembelajaran dari lembaga kursus kami ini. Ke depan kami juga sudah membuka cabang seperti di Buton Utara, itu sudah ada cabang yang kami buka. Dan kemudian sekarang kami juga karena melihat pesatnya persaingan
utamanya di jasa konveksi ini, kami juga sudah mulai mengembangkan usaha-usaha kuliner. Itu juga kami rekrut dari peserta didik Tata Boga yang mereka belum punya modal, lalu saya rekrut mereka. Kami membuka semacam pada saat misalnya setiap hari Minggu kami buka bagasi mobil, kemudian kami menjual kuliner mulai dari bubur kacang hijau. Ini yang membantu kami adalah mereka-mereka yang belajar tata boga di kami. Jadi ke depan itu mungkin dari pemikiran saya adalah bagaimana meningkatkan kualitas jasa konveksi yang ada menjadi desainer handal. Karena terus terang dari Perindak, kerjasama dengan Perindak, kami ada pertemuan pelatihan di hotel, kemudian bertemu dengan desainer-desainer, bagaimana cara mendesainer baju, bagaimana menjahit baju yang bahan bakunya murah tetapi hasilnya kelihatan kualitasnya bagus. Itu semua kami dapatkan di sana. Jadi mungkin kami tak henti-hentinya akan berpikir bagaimana di Kabupaten Muna ini jasa konveksi utamanya di bidang kursus menjahit ini, kaitannya lagi dengan kursus dengan tenunan, bisa bersaing dengan daerah-daerah yang sudah maju, utamanya di ibu kota, di Pulau Jawa sana. Jadi begitu Bang Jai. Jadi kami tak henti-hentinya selalu berkomunikasi dengan pimpinan manajer BUMN bagaimana untuk meningkatkan kualitas alumni daripada peserta didik kami. Begitu Bang Jai. Mungkin luarkan soal konsep pengembangan ke depannya seperti apa ini tenun layang-layang ini, apakah mau dimodifikasi lagi dalam yang lain seperti apa, atau ada produk-produk tambahan yang tetap berhubungan dengan layang-layang tapi kreativitasnya bisa bertambah. Ya, jadi tenun kami ini juga sama dengan apa yang dibahasakan oleh Ibu Ros tadi, juga sudah dikembangkan dalam bentuk baju, baik itu untuk perempuan maupun laki-laki. Kemudian juga dari sisa-sisa kain yang sudah dijadikan baju itu bisa dijadikan sebagai tas, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini memanfaatkan perca-perca dari sisa-sisa hasil kain yang sudah dibuat menjadi baju. Ya. Kemudian selain tas ini juga ada juga yang dibuat jadi bros, kemudian gantungan kunci dan lain sebagainya, yang bisa menjadi salah satu produk yang bisa punya nilai jual di pasaran. Nah itu. Kemudian kami juga sangat berharap dengan dengan adanya kain tenun motif layang-layang ini, pasarannya bisa lebih meluas lagi. Ya, bahkan mungkin harapan kami bisa menembus dunia seperti itu. Bagaimana juga layang-layangnya yang terbang di udara itu sudah menembus dunia, maka tenunannya juga insya Allah harapan kami adalah juga bisa menembus dunia seperti itu. Kemudian harapan kami juga kepada masyarakat yang para penenun ini bisa memberikan penghasilan kurang lebih 3 juta per bulan, dan ya ke atasnya insya Allah lebih besar lagi. Ya, seperti itu harapannya. Kemudian untuk pengembangan produk-produk kami ini juga itu masih sangat terbatas karena keterbatasan juga keterampilan dan ilmu pengetahuan. Jadi kami mungkin butuh semacam adanya pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan produk-produk kami, karena ini baru juga permulaan, dan mungkin masih bisa, kalau misalkan ada pelatihan-pelatihan, masih bisa dikembangkan untuk
menjadi produk-produk yang lebih bagus lagi seperti itu. Ya. Mungkin ini bagian paling akhir ini, karena dari semua ikhtiar kita ini, baik di Saradiva, terus kemudian pengembangan tenun di Liang Kabori, termasuk misalnya kolaborasi dari BUMN Muna ini yang selalu dibangun. Dan itu kan kita tidak bisa lepas dari keterlibatan misalnya pemerintah daerah, entah itu di semua level lah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jadi saya ingin maksudnya harapan-harapan entah dari kamu soal pengembangan produk-produk UMKM, terutama ini kan saya belum tahu sampai sejauh mana misalnya kontribusi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terhadap pengembangan produk ini. Mungkin bisa digambarkan ya dari Bu Mus, Bu Ros sama Bu Hartini soal terutama itu perhatian pemerintah sudah sampai di mana, sama sekalian harapannya. Apa harapan-harapan dari baik itu rumah BUMN, baik dari Saradiva maupun dari Parlin Liang Kabori Community soal pengembangan sektor UMKM ini biar bisa tentu harapan itu kan naik kelas terus yang kemudian mendunia. Ini bisa dari rumus mungkin apa maksudnya termasuk harapannya mulai pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Terima kasih Bang Jai. Alhamdulillah, wasyukurillah sekali lagi semenjak Rumah BUMN PLN Muna didirikan di Kabupaten Muna tahun 2020 dan saat ini sebagai Bapak binaan UMKM itu adalah Bapak Bupati Muna sendiri, karena beliau selama ini aktif dalam hal semua OPD beliau itu memang mengarahkan, bahkan bapak dan ibu bupati sendiri yang saat ini Pak Barung dan ibu itu kemana-mana selalu menggunakan kain tenun, Bang Jai. Nah, itu bentuk kecintaannya beliau terhadap produk lokal. Dan selain bantuan support dari pemerintah Kabupaten Muna, dalam hal ini kan yang mereka butuhkan ini kan UMKM Bina ini kan penjualan, ya kan? Jadi memang betul-betul kita butuhkan ini sinergi pemerintah daerah. Dalam hal ini ya Bapak Bupati Muna tadi dan Ibu sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Muna, dengan dia memakai setiap ada kegiatan memakai produk-produk lokal tenunan Kabupaten Muna itu kan sudah menjadi ciri khas. Dan beliau berharap itu bagaimana caranya pelaku UMKM Kabupaten Muna menjadikan usaha mereka ini sebagai mata pencaharian, Bang Jai. Dan itu memang betul kita butuh, ini PR bersama ini, ya kan? Karena tidak serta-merta pemerintah dan kita sendiri sebagai pelaku UMKM bagaimana caranya itu bisa terus berkreasi, tidak berpuas diri hanya produk-produk yang sudah kita hasilkan itu sendiri, seperti itu. Dan mungkin harapan saya sebagai koordinator Rumah BUMN PLN Muna itu mengharapkan itu mungkin kita bisa lebih sering lagi untuk mengadakan pameran. Bagaimana dunia luar mau tahu produk-produk lokal dalam Kabupaten Muna, sedangkan kita sendiri masyarakat Kabupaten Muna tidak bangga akan hal itu. Jadi ini kita berharap, saya sebagai koordinator butuh sinergitas dari Bang Jai, kira-kira bagaimana ke depannya. Karena slogan cuma UMKM bangkit dan ikhlas itu jangan sampai cuma sedikit slogan. Kita butuh betul-betul kontribusi bersama. Karena yang diharapkan mereka ini pasar dan modal, Bang Jai. Karena untuk produk hasil yang mereka hasilkan ini sudah bisa bersaing sebenarnya. Bahkan mereka sampai ke Liang Kabori ini, Liang Kabori Parlin Community itu sudah memiliki HKI, di mana motif layang-layang ini ya sudah mendunia, ya kan? Karena kemarin sendiri ada festival layang-layang itu ada di India. Nah, salah satunya Pak Suhermin ya kemarin ya Pak Suhermin sendiri itu memakai motif layang-layang sudah sampai di India. Ada yang bentuk layang-layang sebagai oleh-oleh dan ada sebagai bentuk motif tenunan. Begitupun dengan di
Saradiva. Jadi kita ini di Muna sendiri ini tidak perlu lagi kita harus bangga, oh saya harus kursus di tempat lain nih, saya harus kursus di Jawa. Padahal kita ada di mana? Kita memiliki SDM, kita harus bangga dengan giginya Bu Ros sebagai owner Saradiva yang tadi beliau sampaikan ini apa namanya timbul tenggelam. Nah, itu makanya kita ini sangat membutuhkan, dan Rumah BUMN Pelemuna berharap sekiranya Bang Jai bukan hanya kali ini saja di konten ini, tapi bagaimana caranya itu kita terus aktif, Bang Jai. Karena UMKM naik kelas dan UMKM bangkit itu dilihat dari omset yang mereka hasilkan, Bang Jai. Ini kita butuh sinergitas semua pihak seperti itu. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Bang Jai. Bahwasanya harapan kami kepada pemerintah, semoga pemerintah yang akan datang ini memberdayakan lembaga kursus kami seperti yang kemarin-kemarin, di mana utamanya salah satu tempat uji kompetensi tata busana itu ada di kami, perpanjangan tangan dari lembaga sertifikasi uji kompetensi pusat. Itu semoga pemerintah daerah memberdayakan lembaga kami agar bisa masyarakat yang belum memiliki keterampilan, karena tentunya di era globalisasi persaingan sekarang ini utamanya kaum perempuan itu setidaknya mempunyai keterampilan minimal untuk dirinya sendiri, keluarga, lebih luas lagi untuk menambah ekonomi keluarga. Kemudian terima kasih, harapan kami kepada Bang Jai terutama, sering-seringlah kami diberi motivasi seperti ini agar kami bisa lebih dikenal, di mana jangan hanya di lingkup Kota Raha Kabupaten Muna, tetapi juga kami bisa bersaing di daerah-daerah yang sudah lebih maju. Sesungguhnya selama ini pemerintah perhatian kepada kami itu sudah ada, hanya ketika pandemi datang, kemudian kami juga dilarang untuk memberikan pembelajaran secara tatap muka, itu akhirnya lembaga kami tutup. Untuk kami berikan pembelajaran secara online itu fasilitas itu belum ada. Mungkin sekarang ini, dan sangat kami berharap kepada Bang Jai bahwa mungkin modal semua kami butuhkan, tetapi motivasi seperti ini kami sangat butuhkan, dan sangat kami berterima kasih sekali kepada BUMN PLN Muna yang sudah merekrut dan kami bisa bergabung di sini, sehingga setidaknya kami bisa masih mempunyai semangat. Semangat. Saya terus terang usia saya sudah 64 tahun. Saya sudah pensiun. Tetapi pada akhir setelah kami pensiun, karena kami masih punya usaha, maka kami dipercaya, direkomendasi oleh PT Taspen Muna untuk selalu berkarya, sehingga baru-baru ini kami juga mengikuti bazar etalase usaha online oleh pesertanya adalah seluruh pensiun Indonesia yang mempunyai usaha. Jadi mari kita semangati diri kita sendiri utamanya, dan semua tentunya kita berharap kepada pemerintah sekarang ini agar berdayakanlah kami, utamanya UMKM seperti yang baru muncul maupun sudah lama berkarya, itu setidaknya
kami diberdayakan. Ya, ada kegiatan mungkin kami dilirik, ada bantuan utamanya mungkin ya kami dibantu. Barangkali demikian Bang Jahit, terima kasih banyak. Kira mungkin harapannya untuk Iya. Harapan kami dari pemerintah utamanya Kabupaten Muna, karena layang-layang ini adanya di Kabupaten Muna, Desa Liang Kabori, maka harapan kami Kabupaten Muna itu bisa menjadikan layang-layang ini sebagai ikon Kabupaten Muna. Ya, mungkin pemerintah kabupaten juga bisa selain mendirikan tugu kuda, juga bisa mendirikan tugu layang-layang. Ya, utamanya mungkin pas di dekat pelabuhan atau mana gitu. Itu yang mungkin harapan kami. Kemudian juga harapan besar kami terhadap pemerintah, karena masyarakat ataupun orang-orang luar saja selalu rindu, selalu penasaran dengan layang-layang, utamanya gua layang-layang, sehingga mereka sering berkunjung di Gua Sugi Patani yang adanya lukisan layang-layang, dan juga gambar penenun. Maka harapan kami juga Kabupaten Muna ini juga bisa rindu akan terbitnya layang-layang ini sendiri. Nah, seperti itu, sehingga tenun ini akan semakin dikenal oleh masyarakat, baik Kabupaten Muna, provinsi, pusat maupun dunia. Itu saja mungkin harapan kami. Kami juga sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Muna untuk senantiasa mensupport kami dalam pengembangan motif ini. Kemudian juga alhamdulillah dari kami juga sudah banyak dukungan dari Dinas Pariwisata Provinsi, kemudian Kementerian Pariwisata juga sudah pernah memberikan kami bimbingan-bimbingan utamanya dalam pengembangan motif, kemudian juga pengembangan pemasarannya. Ya, mudah-mudahan semua ini akan menjadikan para penenun di Desa Liang Kabori semakin bangkit, semakin kaya, ya, semakin terinspirasi dan termotivasi untuk terus mengembangkan tenunannya, seperti itu. Oke, mungkin demikianlah apa yang kita sudah diskusikan tadi ini, sangat menginspirasi sebetulnya. Tentu kita sangat berharap lagi-lagi kita ingin semua, baik UMKM, pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat bisa berkolaborasi, juga mungkin pihak swasta. Kita tentu berharap ini seluruh produk, baik tenun layang-layang, terus yang kemudian pengembangan sumber daya manusia dari Saradipa, terus yang kemudian dari rumah BUMN PLN Muna bisa terus istiqomah lah mengawal bangkit dan naik kelasnya UMKM Muna. Tentu kita berharap dengan kebersamaan kita ini kita sama-sama memajukan UMKM kita di daerah, dengan memajukan dan membangkitkan UMKM itu menjadi salah satu penanda untuk ikut berkontribusi mendorong kesejahteraan masyarakat kita di level mulai dari desa sampai kabupaten, provinsi, Kabupaten Muna dan provinsi Sulawesi Tenggara. Gitu. Oke.